Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1501. Mendengar tawa liar Kasin, tubuh Yuming tiba-tiba bergetar. Paket bubuk ini hanya untuk memastikan bahwa dia dan saya bertarung dalam kondisi yang adil. Kata-kata Ye Yuan masih terngiang-ngiang di telinganya. Yuming tiba-tiba menyadari bahwa bungkusan bubuk itu adalah untuk mencegah Kasin menerobos paksa ke alam komandan iblis di menit-menit terakhir. Tapi bisakah sebungkus bubuk itu benar-benar ampuh? Yuming, ada apa denganmu? Blue Deagle tiba-tiba bertanya. Yuming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Saya ingin tahu apakah Kasin berhasil menerobos atau tidak. Jika dia berhasil, Ye Yuan akan berada dalam bahaya. Meskipun Blue Deagle dan dia sama-sama berasal dari Aula Yamadara, hal semacam ini, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kasin adalah orang jenius nomor satu di keluarga K. Seorang junior yang pasti bisa mewarisi posisi penguasa kota di masa depan. Begitu beritanya bocor, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Membunuh orang tidak harus menggunakan senjata. Betapa kuatnya aula pembunuhan itu, hanya dia, ketua aula, serta ketua aula-aula Yamadara yang tahu. Pada hari kedua setelah Ye Yuan menyerahkan bungkusan bubuk ini kepadanya, dia menyuruh Kasin meminumnya dengan sangat rahasia. Dan sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk menerapkannya. Tapi ekspresi Blue Deagle jelek saat dia berkata, dengan kekuatan Kasin, menerobos seharusnya tidak menjadi masalah. Itu akan tergantung pada apakah Yuan Ye dapat memulihkan esensi iblis dengan cepat atau tidak. Kedua orang itu sama-sama mencapai titik kelelahan total saat ini. Siapapun yang memulihkan kekuatannya terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Ye Yuan tidak peduli dengan ejekan Kasin. Dia mengeluarkan pil obat dengan acuh tak acuh, dan mulai memulihkan esensi iblis. Hati semua orang berdegup kencang, menyaksikan adegan ini dengan sangat gugup. Energi spiritual yang ganas berkumpul dari segala arah. Kasin tertawa panjang, tertawa dengan berani tanpa rasa takut. Pandangan sekilas yang kuat ini membuat semua orang melirik ke samping. Selama Kasin menerobos sebuah alam, energi spiritual akan langsung mengalir ke tubuh Kasin, menjadi esensi iblisnya. Ras iblis pada dasarnya memupuk jiwa iblis. Kasin sepenuhnya melepaskan penindasan terhadap jiwa iblis dan membiarkan jiwa iblis mulai berhubungan dengan Dao Surgawi. Selama dia mendapatkan pengakuan dari Dao Surgawi, jiwa iblisnya akan mampu maju dengan lancar, menjadi pusat kekuatan komandan iblis. Tiba-tiba, ekspresi Kasin berubah drastis. Dia menemukan bahwa jiwa iblisnya sepertinya telah menemui penghalang. Dia sebenarnya tidak mampu menerobos. Ranah komandan iblis berada tepat di depan matanya, tampaknya berada dalam genggamannya. Tapi, langkah terakhir ini, dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Perasaan itu seperti pantulan bulan di air. Dia bisa melihatnya, tapi tidak bisa disentuh, membuatnya gila. Sialan, terobosan, apa yang sedang terjadi? Kasin berteriak dalam hatinya. Tak lama kemudian, penonton di tribun menemukan ada yang tidak beres. Energi spiritual yang terkumpul gagal diserap oleh Kasin dan malah menunjukkan tanda-tanda menghilang. Penemuan ini membuat semua orang bingung. Ekspresi Yuming menjadi serius, gelombang raksasa muncul di hatinya. Itu memang datang. Fungsi bungkusan bedak itu memang untuk mencegah Kasin menerobos dengan paksa. Yuming sebagai ketua aula-aula pembunuhan bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada semacam bubuk obat yang bisa membuat orang tidak bisa menembus alam. Paket bubuk obat ini benar-benar tidak diketahui oleh dewa maupun hantu. Terlebih lagi, kata Ye Yuan saat itu, paket bubuk obat ini juga akan berpengaruh pada tingkat pusat kekuatannya. Jika dia tidak percaya pada ajaran sesat tersebut dan mencobanya, apakah mustahil baginya untuk menerobos ke alam Raja Iblis dalam hidup ini juga? Kengerian ekstrim setelah pertimbangan panjang. Di tribun ketiga, Yihan memandang Ye Yuan yang perlahan berdiri. Sedikit senyuman muncul di matanya. Sepertinya hasilnya sudah pasti. Tuan Kota Kalong, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Yihan berkata pada Kalong sambil tersenyum. Tapi Kalong tampak sangat acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Master Aola Yihan terlalu baik. Dengan ranah kita, mereka yang berada di bawah penguasa iblis semuanya adalah semut. Kasin kalah dari Yuan Ye karena kekuatannya tidak mencukupi.
Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Hanya seorang junior, cukup rawat yang lain saja. Jika Ye Yuan mendengar ini, dia pasti akan sangat terkejut. Yi Han yang menggoda dan merayunya saat itu sebenarnya adalah Master Aola-Aola Yama-Darah yang sangat misterius. Dan dia sebenarnya adalah tokoh dikdaya Raja Iblis, sama seperti Tuan Kota Kalong. Mendengar Kalong mengatakan ini, Yi Han menutup mulutnya dan tersenyum sambil berkata, "Bagus jika Tuan Kota tidak menyalahkanku. Yakinlah, aku berhutang budi padamu kali ini." Alis Kalong terangkat. Melihat Yi Han dengan agak terkejut, dia berkata, "Bantuan Aula Master Yi Han jauh lebih berharga daripada seorang junior." Ye Yuan perlahan berjalan menuju Kasin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah bilang sebelumnya, kemenangan beruntunmu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Soalnya, tidak ada lagi yang mendukungmu." Sedikit kepanikan akhirnya muncul di wajah Kasin. "Mustahil. Kenapa? Kenapa aku gagal menerobos? Ini tidak mungkin." Ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah Kasin. Dia sama sekali tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia akan gagal menembus alam komandan iblis. Apalagi Ye Yuan sudah lama merencanakan momen ini setahun yang lalu, untuk mencegah dia menerobos ranah kekuasaannya. Semuanya sudah ditakdirkan pada saat dia memutuskan untuk membunuh Ye Yuan. Ye Yuan telah menyaksikannya sebelum Qin Tian menerobos pada menit terakhir. Jadi bagaimana mungkin dia memberi Kasin kesempatan untuk menerobos? Paket bubuk itu disebut bubuk pemakan jiwa tak terkekang, obat yang khusus dibuat untuk menyasar jiwa iblis ras iblis. Selama seniman bela diri ras iblis mengkonsumsinya, bubuk pemakan jiwa tak terkekang akan langsung bertindak pada jiwa iblis, membuat jiwa iblis tidak dapat memahami rahasia surga, tidak dapat maju 1 inci pun lebih jauh dalam hidup ini. Bubuk pemakan jiwa tak terkekang tidak berwarna dan tidak berbau dan juga tidak akan membahayakan kekuatan seniman bela diri. Tapi, selama mereka menelannya, mereka bisa melupakan terobosan lagi di kehidupan ini. Sampai mati, mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun bubuk pemakan jiwa tak terkekang yang dimurnikan Ye Yuan tidak dapat mempengaruhi Yuming hingga dia tidak bisa maju 1 inci pun seumur hidupnya, namun jika dia bisa maju menjadi Raja Iblis, dia bisa melupakan hal semacam ini. Mustahil. Akulah Raja Pertarungan Darah. Bagaimana aku bisa kalah dari Jenderal Iblis berpangkat tinggi? Aku akan bertarung denganmu. Kasin meraung, menerkam ke arah Ye Yuan. Namun, dengan kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak bisa memberikan ancaman apapun kepada Ye Yuan. Ye Yuan memandangnya dengan kasihan dan berkata dengan dingin, "Saat kamu tenggelam dalam kejayaan masa lalu, kamu sudah ditakdirkan untuk mendapatkan hasil hari ini, kamu tidak tergantikan." Raja Pertarungan Darah Kan, suatu kehormatan yang konyol. Pedang panjang Ye Yuan diayunkan dan langsung menghancurkan jiwa iblis Kasin tanpa memberinya kesempatan. Semua yang hadir terdiam, meski mereka sudah lama mengetahui hasilnya. Ketika momen ini tiba, mereka masih belum bisa mempercayainya. Raja Pertarungan Darah, legenda panggung pertarungan darah, dikalahkan begitu saja. Eksistensi menakutkan macam apa yang dimiliki pemuda tampan di atas ring itu. Pertempuran ini, Yuan Ye menang, Kasin kalah. Akhirnya, pengumuman wasit memecah keheningan ini. Bahkan dengan kelihayan Blue Deagle, dia hampir melompat. Dia terlalu bersemangat. Satu pertarungan benar-benar menghasilkan keuntungan 2 hingga 3 tahun. Uang ini tersapu angin begitu saja. Panggung pertempuran darah adalah aula yang paling menguntungkan di antara aula-aula di dalam aula Yama-Darah. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan ungkapan membawa gantang emas setiap hari. Namun menghasilkan uang seperti ini hari ini belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Dikurangi mereka yang bertaruh pada kemenangan Ye Yuan, tahap pertarungan darah dengan gila-gilaan menarik 100 miliar batu esensi iblis tingkat rendah hari ini saja. Hahaha, masih Tuan Aula Master yang memiliki pandangan jauh ke depan. Uang ini diperoleh dengan terlalu mudah. Saya benar-benar tidak menyangka, sungguh tidak menyangka. Sebelum hari ini, siapa yang mengira bahwa Jenderal Iblis tingkat menengah bisa mengalahkan Raja Pertempuran Darah, Kasin? Blue Deagle berkata dengan penuh semangat. Hari ini, Aula Pertempuran Darah meraup keuntungan besar. Dia, ketua aula ini, merasa punggungnya diluruskan. Yuming jelas tidak begitu bersemangat seperti Blue Deagle dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, tetap saja Tuan Master Aula yang memiliki pandangan jauh ke depan. Anak laki-laki ini sama sekali bukan makhluk yang termasuk dalam kolam dangkal. Bakatnya, metodenya, semuanya terlalu menakutkan." Beberapa keluarga bersukacita dan beberapa keluarga berduka.
Dibandingkan dengan kegembiraan Blue Deagle, suara ratapan bergema di luar. Orang-orang yang tenggelam dalam kegembiraan tetapi tidak menyadari bahwa sudah banyak pasang mata yang menatapnya. Mereka yang kalah taruhan di panggung pertempuran darah, mayoritas adalah seniman bela diri yang menyia-nyiakan level terbawah. Sekarang setelah mereka kehilangan semua asetnya, mereka sudah merasa cemas hingga mata mereka memerah. Orang yang bertaruh pada kemenangan Ye Yuan ini mendapatkan uang tetapi tidak tahu bagaimana menahan diri. Belakangan, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Namun, selalu ada beberapa orang yang menjadi pengecualian. Fan Lin sedang memeluk Li Ji saat ini, ingin memeluknya dengan segalanya. Dia tidak pernah merasa bahwa putri ini begitu enak dipandang. Ye Yuan adalah pengikut kelas khusus keluarga Fan. Fan Lin tentu saja tidak akan bertaruh pada kemenangan Kasin seperti yang lainnya. Namun, dia sama sekali tidak optimis terhadap Ye Yuan. Dengan ide untuk menyemangati Ye Yuan, Fan Lin bertaruh pada Ye Yuan 1 juta batu esensi iblis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam sekejap, Ye Yuan memberinya 15 juta batu esensi iblis. Bahkan bagi keluarga besar seperti keluarga Fan, 15 juta batu esensi iblis juga bukanlah jumlah yang kecil. Lebih penting lagi, ada kegembiraan di wajahnya. Nama Yuan Ye akan bergema di seluruh ibu kota Kapon malam ini. Keluarga Fan-nya tentu saja akan mendapat manfaat jika dikaitkan dengannya juga. Putriku yang baik, kamu terlalu cerdas. Harta karun ini, kamu harus membantuku tetap berada di keluarga Fan, apapun yang terjadi. Hahaha, kata Fan Lin sambil tertawa keras. Mulai sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak bangsawan ibu kota Kapon yang datang untuk memberi selamat padanya. Dia, kepala keluarga Fan, langsung merasakan pancaran sinar di wajahnya. Namun, Li Ji jelas tidak seoptimis Fan Lin. Dia terus merasa bahwa Ye Yuan tidak ramah dan tidak mendekat padanya. Mengenai keaktifannya dalam mengejar, dia juga terlihat sangat asal-asalan. Hanya bisa mengambil langkah demi langkah, pikir Li Ji dalam hatinya. Ketika seluruh ibu kota sedang mendiskusikan betapa hebatnya Ye Yuan dan seterusnya, Ye Yuan sendiri tidak terlalu menyadarinya. Sepanjang perjalanan, Ye Yuan telah mengalahkan terlalu banyak orang jenius, terlepas dari apakah alkimia atau seni bela diri. Mendapat kemenangan seperti ini, dia sudah lama bisa memperlakukannya seperti hari biasa. Kembali ke keluarga Fan untuk memulihkan luka-lukanya, Ye Yuan tidak terburu-buru untuk berkultivasi tetapi menghabiskan sepanjang hari di aula pengobatan iblis. Pamornya seperti matahari siang saat ini. Semua orang di aula pengobatan iblis, termasuk Master Aula, semua memperlakukannya dengan sopan seperti kepada seorang guru. Sumber daya yang bagus, Ye Yuan tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia bekerja sebagai guru di aula pengobatan iblis sambil memanfaatkan sumber daya aula pengobatan iblis untuk memahami alchemy Dao. Penelitian Ye Yuan tentang pil Dewa Bintang 2 belum mencapai tingkat penyelesaian yang sempurna. Ini masih membutuhkan banyak kerja praktek sebelum bisa mencapai penyelesaian yang besar. Sumber daya aula pengobatan iblis berlimpah dan mereka juga sangat menghargainya. Tentu saja itu adalah tempat terbaik bagi Ye Yuan untuk mempelajari alkimia Dao. Oleh karena itu, Ye Yuan menjadi apoteker iblis di aula pengobatan iblis dan mengabulkan semua permintaan. Siapapun yang datang ke aula pengobatan iblis untuk meminta pil, dia akan menerima semuanya. Tentu saja, Ye Yuan mempelajari alkimia Dao masih memiliki misi yang sangat penting, mengembangkan formula pil untuk memperbaiki lautan ilahi. Mengenai si kecil gemuk Xie Jingyi, Ye Yuan selalu mengingatnya. Tidak peduli apa, dia harus bisa membuat Fatih Xie memulihkan lautan ilahinya dan bisa mengolahnya lagi. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Studi tentang alkimia Dao membutuhkan akumulasi latihan dan penelitian. Semakin tinggi kualitas pil dewa, semakin sulit untuk dipahami, apalagi berbicara tentang pengembangan pil obat baru. Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap. Masalah Kasin dibunuh oleh Ye Yuan sudah lama hilang. Namun kini, gelar apoteker iblis nomor 1 di kota Kapon naik di ibu kota. Setiap hari, para seniman bela diri yang mendatangi pintu depan aula pengobatan iblis untuk meminta pil berbaris seperti naga panjang. Para pusat kekuatan Jenderal Iblis di ibu kota Kapon semuanya bangga mendapatkan salah satu pil obat Master Yuan Ye. Pil obat yang disuling Ye Yuan dinaikkan ke harga yang sangat tinggi di pasar gelap. Hal itu tidak bisa dihindari. Pil obat yang dimurnikan Ye Yuan, kualitasnya tinggi, dan efek obatnya kuat.
Yang lain sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Pil Ye Yuan. Namun, melalui pelatihan setengah tahun ini, Ye Yuan memperbaiki semua kebiasaan buruk Meng Qi dan yang lainnya. Hal ini membuat standar pemurnian pil mereka juga meningkat pesat. Kelima tetua itu semuanya menitikkan air mata rasa terima kasih. Pada hari ini, Meng Qi mendekati Ye Yuan dan berkata dengan hati-hati, Master Yuan Ye, Ibu Kota Longping, Ibu Kota Black Jade, dan Aula Pengobatan Iblis Ibu Kota Ungu Nether mendengar bahwa standar alkimia Master sangat tinggi dan tertarik olehnya, ketenaranmu, berharap untuk mendengarkan khotbah Master tentang Dao. Mereka ingin tahu apa pendapat Master. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian semua terlalu banyak mendengarkan dan merasa bahwa khotbah saya tidak bernilai uang? Adakah yang mau datang dan mendengarkan? Jantung Meng Qi berdebar kencang dan dia buru-buru berkata, ini, kata-kata Master terlalu serius. Ceramah Master, setiap kalimat adalah permata, menyebabkan kita tercerahkan sekaligus. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang murah? Ye Yuan berkata dengan dingin, alasan mengapa aku tinggal di sini adalah karena aku berhutang budi pada Aula Yamadarahamu, bukan karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Adapun Aula Yamadarah di ibu kota lainnya, saya tidak mengenalnya, dan saya juga tidak ingin mengenalnya. Biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Meng Qi terlihat canggung dan mundur tanpa daya. Setelah Meng Qi keluar, Ye Yuan tertawa dingin. Apakah Aula Yamadara benar-benar menganggapnya sebagai tenaga kerja bebas? Tidak mengeluarkan darah sama sekali dan ingin dia berkhotbah tentang Dao untuk mereka. Bermimpi terlalu indah. Mengenai orang-orang yang datang untuk mendengarkan khotbah, Ye Yuan tidak keberatan. Tapi mereka harus membalasnya dengan bantuan. Dalam setengah tahun ini, meskipun Ye Yuan meminjam Aula Pengobatan Iblis, kekuatan alkimianya meningkat pesat. Tapi apa yang diperoleh Aula Pengobatan Iblis dari sini jauh melebihi apa yang mereka bayarkan. Mengabaikan yang lain, masih sangat menjanjikan bagi 5 tetua untuk melangkah ke ranah apoteker iblis bintang 3 di masa depan di bawah bimbingannya. Hanya ini saja sudah melebihi nilai uang mereka. Setelah meninggalkan Ye Yuan, Meng Qi tersenyum pahit. Dia tahu ini akan menjadi hasil keputusan Master. Hanya saja ketua Aula menyuruhnya datang. Jadi dia tidak punya pilihan juga. Dia hanya bisa datang dan mencobanya. Balai Pengobatan Iblis mengalami transformasi yang mengejutkan di bawah tangan Ye Yuan dalam setengah tahun ini. Baru-baru ini, beberapa hari ini, Meng Qi samar-samar merasakan ranahnya yang sudah lama tidak kendur sebenarnya memiliki tanda-tanda akan menerobos. Penemuan ini membuatnya sangat gelisah. Meng Qi sudah berhenti di ranah ini selama 10.000 tahun. Dia tahu bahwa dia telah lama kehabisan potensinya dan pada dasarnya tidak ada harapan untuk menerobos dalam hidup ini. Tapi sekarang, dia sebenarnya punya harapan untuk menerobos ke apoteker iblis bintang 3 yang legendaris. Bagaimana hasil ini tidak membuatnya sangat gembira. Tapi Meng Qi tahu, kemampuan Ye Yuan untuk menerobos adalah berkat Ye Yuan. Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan membuka jendela lain untuk mereka, membiarkan dia melihat dunia yang benar-benar baru. Beberapa trik kecil yang diberikan Ye Yuan kepada mereka dapat dikatakan telah meningkatkan keterampilan alkimia mereka, membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Meng Qi menyempurnakan pil kristal api naga iblis saat ini pada dasarnya semuanya kelas menengah sebagai permulaan. Ada peluang yang sangat besar untuk dapat menyempurnakan kualitas tinggi. Untuk bisa mencapai peningkatan seperti ini dalam waktu setengah tahun, secara sederhana bisa digambarkan dengan mengendarai roket. Jika sebelumnya, Meng Qi tidak pernah berani berpikir bahwa dia masih bisa mendapatkan peningkatan pesat dalam alkimia. Dia tahu bahwa 4 tetua lainnya juga memperoleh tingkat peningkatan yang berbeda-beda. Dan semua ini berkat Master Yuan Ye. Meng Qi bahkan tahu bahwa kemajuan Master Aula dalam setengah tahun ini juga sangat luar biasa. Dia sudah melemparkan 2 apoteker iblis bintang 3 lainnya ke kota jauh di belakang. Ye Yuan saat ini sudah dipuja oleh mereka seperti dewa. Perubahan di Balai Pengobatan Iblis begitu besar, tapi Ye Yuan tidak pernah membuka mulut untuk meminta apapun sebelumnya. Bahkan dengan dia hadir dan memurnikan pil, pelangganlah yang menyiapkan sendiri obat-obatan roh yang diperlukan untuk dimurnikan, Aula Pengobatan Iblis tidak perlu berbuat banyak. Balai Pengobatan Iblislah yang berhutang banyak pada Ye Yuan. Kini, masyarakat ibu kota lain datang untuk mencari pengalaman. Ini jelas merupakan interaksi antar eselon atas. Aula Yamadara memperlakukan Master Yuan Ye sebagai seseorang yang bisa diperas hingga kering. Akan aneh jika dia bahagia.
Kong Xiao adalah ketua aula-aula pengobatan iblis di ibu kota Black Jade. Mengenai lantai atas yang menyuruhnya membawa orang untuk mendengarkan orang-orang berkhotbah tentang Dao, dia sebenarnya merasa sangat terhina dalam hatinya. Apoteker iblis semuanya bangga. Dia, seorang apoteker iblis bintang 3, seberapa terhormat statusnya. Apoteker iblis biasa, dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Kekuatan alkimianya juga merupakan eksistensi kelas 1 di antara para master aula di beberapa ibu kota terdekat. Apa yang membuatnya semakin muram adalah dia mendengar bahwa apoteker iblis yang berkhotbah tentang Dao ini sebenarnya hanyalah apoteker iblis bintang 2. Bagaimana cara membuatnya menerima hal ini? Imo, tuan ini bersikap rendah hati. Tapi bahkan kamu, seorang master aula, tidak bisa mengundangnya. Kong Xiao berkata dengan tidak senang. Ketua Balai Pengobatan Iblis yang ingin bertemu dengan apoteker iblis bintang 2 sebenarnya masih harus membuat temu janji. Bukankah ini sebuah lelucon? Imo adalah ketua aula Kapon Aula Pengobatan Iblis. Karena takut kehilangan muka, itulah sebabnya dia menyuruh Meng Qi pergi dan mengundang Ye Yuan. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar tidak akan setuju untuk bertemu orang-orang ini. Kong Xiao, tempat ini bukan ibu kota Black Jade. Jika kamu tidak mempedulikannya, kamu bisa segera pergi, aku tidak mengundangmu untuk datang. Kata Imo dengan ekspresi gelap. Saat Kong Xiao mendengarnya, dia merasa senang dan berkata sambil tersenyum, "Yo, jadilah berani ya. Jika bukan karena ketua aulaku yang memintaku untuk datang, menurutmu apakah aku akan datang ke tempat jelek ini?" Sungguh master kacau. Seorang bocah bintang 2 juga berani keluar dan pamer. Itu hanya standar burukmu yang menyebut siapapun sebagai tuanmu ketika kamu melihatnya kan? Aula pengobatan iblis di kota ibu kota Kapon memang berada di peringkat terbawah dari beberapa ibu kota di sekitarnya. Dari jumlah hingga kekuatan, semuanya jauh lebih rendah dibandingkan beberapa kota lainnya. Oleh karena itu, ketika Kong Xiao melihat Yimo, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tidak menganggapnya serius sama sekali. Yimo sangat marah dan berkata, "Bagus. Sangat bagus. Karena kamu tidak peduli dengan khotbah Dao dari Master Yuan Ye, silakan kembali." Kong Xiao baru saja hendak berbicara ketika Meng Qi keluar dari dalam dan berkata kepada Yimo sambil membungkuk, "Aula Master." Master Yuan Ye berkata, "Biarkan mereka kembali ke tempat asalnya." Percakapan dua orang tadi, Meng Qi mendengar semuanya. Dia awalnya ingin mengatakannya dengan sedikit bijaksana. Saat ini, dia tidak memberikan muka sama sekali dan langsung mengulangi kata-kata Ye Yuan sebagaimana adanya. Ketika Kong Xiao mendengar ini, dia langsung kehilangan kendali dan berkata dengan marah, "Hah, sentimen yang terdengar sangat bagus. Seorang apoteker iblis bintang 2 yang sangat kecil sebenarnya berani berbicara dengan Master Aula ini dengan cara ini. Saya akan pergi dan menemui ketua aulamu segera, aku ingin melihat apa yang dia katakan." Hao, Ni Liu, mereka menguleni kita di sini. Ayo kita cari ketua aula mereka bersama-sama. Hao dan Ni Liu masing-masing adalah master aula-aula pengobatan iblis di kota ibu kota Longping dan kota ibu kota Purple Nether. Ketika Kong Xiao berkata selesai, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi berjalan beberapa langkah, dia menemukan bahwa duo Hao tidak mengikuti mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan berkata sambil mengerutkan kening, "Apakah kalian berdua tidak mendengar? Mereka menyuruh kita kembali ke tempat asal kita. Kalian masih ingin berlama-lama di sini untuk melihat wajah orang." Tapi Hao terkekeh dan berkata, "Kalau begitu pergilah. Ibu kota Longping kami datang dengan sikap belajar. Bagaimana kita bisa menyapu muka tuan rumah? Karena dia adalah seorang master, tentu saja dia mempunyai harga diri. Kita harus menunjukkan ketulusan." Ni Liu juga tersenyum dan berkata, "Mengapa saudara Kong Xiao tidak pergi dan mencari tuan aula master? Mungkin kita bisa bertemu Master Yuan Ye." Alis Kong Xiao berkerut, tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Ada apa dengan kedua orang ini? Dia tahu bahwa kedua orang ini juga memandang rendah Balai Pengobatan Iblis Kota Kapon. Saat baru memasuki kota, mereka bertiga bahkan bertemu dan berdiskusi bersama bahwa mereka tidak boleh membiarkan Yimo mabuk kesuksesan, dan harus memadamkan gengsinya dengan baik. Mengapa sikap mereka berubah 180 derajat sekarang? Pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui di antara ini. Wajahnya menunduk dan dia berkata, "Kalian berdua, apa maksudnya ini?" Hao tersenyum dan berkata, "Tidak ada artinya. Kami datang ke ibu kota Kapon tanpa mempedulikan jarak. Tentu saja kita harus lebih sering bertukar pikiran dengan saudara Yimo.
Saudara Yimo, Wu ini punya beberapa pertanyaan baru-baru ini, mari, jelajahi. Yimo belum berbicara ketika Niliu juga tersenyum dan berkata, Saudara Yimo, kali ini saya membawa cukup banyak orang. Kita bersaudara, jadi kita perlu lebih banyak berinteraksi. Yimo bingung, tapi seseorang tidak bisa mengulurkan tangannya untuk memukul wajah yang tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Mata Kong Xiao sedikit menyipit dan dia mendengus dingin sambil berkata, Saya tidak percaya bahwa apoteker iblis bintang 2 benar-benar dapat menentang surga. Dia tidak akan menemui kita kan? Aku akan membuatnya merangkak menemuiku. Selesai berbicara, Kong Xiao baru saja hendak mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan keluar dan kebetulan mendengar kalimat ini. Dia berkata sambil tersenyum, benarkah? Selamat untukmu, kamu sudah masuk daftar hitam dan bisa pulang. Kong Xiao tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara dingin, kaulah master omong kosong itu. Aku penasaran siapa orangnya, ternyata bocah yang masih basah kuyup di belakang telinganya. Yimo, kalian semua benar-benar menurun seiring berjalannya waktu. Nak, yakinlah, aku akan kembali ke rumah. Tapi kamu harus berlutut dan memberiku 3 kali kau tahu dulu. Tapi Ye Yuan bahkan tidak peduli padanya dan berkata kepada Yimo, Aula Master Yimo, setengah bulan terakhir ini, saya ingin kembali ke keluarga Fan untuk pengasingan tertutup. Setengah bulan ini, jangan kirim orang untuk datang dan menemui saya. Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu jawaban Yimo, langsung berjalan melewati sisi Kong Xiao dan meninggalkan aula pengobatan iblis. Kepulan asap hijau muncul dari kuali obat. Pil obat di dalamnya sudah menjadi pil bekas. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, gagal lagi. Mungkinkah pil obat untuk memulihkan lautan ilahi ini benar-benar tidak dapat dimurnikan? Untuk menyempurnakan pil obat guna membantu Xie Jingyi memulihkan lautan ilahinya, setengah tahun ini, Ye Yuan sudah gagal tidak tahu berapa kali. Dia mencoba tidak kurang dari 1000 cara menggabungkan pengobatan roh, tetapi dia tidak pernah berhasil sekalipun. 1000 jenis metode kombinasi ini hanyalah hasil yang dia peroleh pada akhirnya. Setidaknya ada beberapa puluh ribu formula pil yang muncul di benaknya. Hanya saja pada akhirnya, sebagian besar ditolak olehnya. Untuk mendapatkan formula pil baru ini, Ye Yuan bisa dikatakan telah mengeringkan otaknya. Namun hasilnya masih membuatnya sangat kecewa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Meskipun Dewa Alkimia adalah pusat kekuatan di alam dewa, mereka juga tidak mendikte seluruh kehidupan di bumi. Ada kalanya kekuatan manusia tidak cukup. Enna juga tidak perlu berkecil hati. Pil obat untuk memperbaiki lautan ilahi belum pernah terdengar sebelumnya di dunia bentangan surga. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagimu yang ingin mengembangkannya sendiri. Sosok tanpa debu muncul dan menghiburnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak putus asa. Faktanya, melalui eksperimen deduksi selama setengah tahun ini, saya merasa sudah sangat dekat dengannya. Hanya saja, lapisan kertas tipis ini tidak bisa ditembus dari awal sampai akhir sehingga membuat saya agak tertekan. Aku merasa selama saya menyodok lapisan kertas ini, kekuatan alkimia saya akan maju selangkah lebih maju. Tanpa debu memandang Ye Yuan dengan heran, seolah-olah dia tidak tahu dia. Dia tahu bahwa tingkat alkimia Ye Yuan saat ini sudah jauh lebih kuat daripada hutan abadi surgawi Empyrean pada periode yang sama. Maju selangkah lebih maju, dia bahkan tidak berani membayangkannya. Mungkinkah orang ini tidak punya batasan? Air akan mengalir ketika saluran terbentuk. Bersikap terlalu hati-hati justru bisa menjadi kontraproduktif. Untuk jangka waktu ini, kenapa kamu tidak bersantai dulu? Mungkin, kamu akan menelurkan ide-idemu suatu hari nanti, kata tanpa debu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, ini juga waktunya untuk meninggalkan pengasingan. Saya khawatir beberapa orang sudah bosan menunggu. Ye Yuan keluar dari pengasingan. Long Zhan sudah lama menunggunya. Tuan, ada tamu aula Yamadara yang menunggu Anda di ruang tamu, kata Long Zhan. Ye Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, mundurlah, aku yang akan menanganinya. Berjalan 2 langkah, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata, kamu pergi dan temukan Fan Yu untuk mengambil sejumlah obat-obatan roh, katakan saja aku yang mengatakannya. Ini resepnya. Kamu sudah lama terjebak di dewa asal setengah langkah kan? Mendengar ini, Long Zhan tanpa sadar gemetar. Gelombang kegembiraan yang liar membanjiri hatinya dan dia buru-buru berlutut dan berkata, orang rendahan ini telah terjebak pada langkah ini selama 15.000 tahun.
Ye Yuan memberi anggukan, bakatmu cukup bagus. Awalnya, dengan memasuki dunia bentangan surga, kamu bisa menerobos ke dewa asal. Sayang sekali kalau ditunda. Melihat ketekunan dan kesungguhanmu beberapa tahun ini, aku akan memberimu tumpangan. Seluruh tubuh Long Zhan gemetar saat dia berkata, Long Zhan berterima kasih banyak pada Master. Ye Yuan menyuarakan persetujuannya lalu berbalik dan pergi. Sepasang tinju Long Zhan dicengkeram erat, wajahnya tampak agak merah karena kegembiraan. 100.000 tahun ini adalah pertama kalinya dia begitu gelisah. Keadaan pikirannya yang awalnya mirip dengan air tingkat rendah akhirnya menghasilkan sedikit riak. Selama 100.000 tahun, dia meratapi betapa tragisnya nasibnya sendiri sepanjang waktu. Seluruh tubuhnya tampak tenggelam dalam kegelapan, hingga kemunculan Ye Yuan. Long Zhan tidak pernah berpikir bahwa anak dusun yang keluar dari dunia hutan abadi seperti dia ini sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa. Seluruh ibu kota Kapon diaduk hingga ombak meninggi oleh tuan barunya. Semua kekuatan berputar di sekitar tuannya. Satu kesalahan langkah dan setiap langkah menjadi salah. Harus melipat gandakan usahaku mulai sekarang dan seterusnya. Saya harap saya bisa mendapatkan pengampunan tuan di masa depan. Long Zhan berkata sambil menghela nafas. Ketika Ye Yuan melihat Yi Han, dia terkejut. Yuan Ye memberi hormat kepada Aula Master. Saya tidak berpikir bahwa Aula Master benar-benar datang secara langsung, kata Ye Yuan dengan tangan terkepal. Sedikit keterkejutan melintas di tatapan Yi Han dan dia berkata sambil tersenyum, kamu sebenarnya sudah menebak identitasku sejak lama. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saat itu aku tidak memikirkannya. Tetapi setelah kembali dari Aula 100 pengetahuan, aku berpikir dengan hati-hati, dan aku menyadari bahwa Master Aula mempunyai banyak hal yang mencurigakan pada dirimu. Yi Han tersenyum manis dan berkata, pantas saja Kasin akan mati di tanganmu. Tingkat keahliannya terlalu kurang dibandingkan denganmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aula Master terlalu baik. Yi Han terkikik dan berkata, aku bahkan merasa kurang memuji. Sepertinya aku memang tidak menemui orang yang salah. Ye Yuan melirik Yi Han dengan ekspresi mendalam dan berkata, Aula Master datang secara pribadi, mungkinkah aku bisa membalas budi? Yi Han melirik Ye Yuan dengan nada mencela dan berkata dengan nada genit yang jahat, dasar anak kecil yang licin, bahkan tidak mau membantu kakak dengan bantuan kecil. Haruskah aku menggunakan bantuan untuk melunasinya? Ye Yuan merinding dan berkata sambil tersenyum, bantuan dari Aula Master ini tidaklah kecil. Jika dugaanku benar, sudah ada cukup banyak balai pengobatan iblis di ibu kota yang berkumpul di ibu kota Kapon Kan. Saat saya memulai khotbah tentang Dao, kekuatan seluruh balai pengobatan iblis di Aula Yamadarah di kota Kekaisaran Anggrek terkemuka secara kolektif akan meningkat ke tingkat yang besar. Seberapa besar bantuan ini, Aula Master mahir dalam hal ini dan tidak perlu saya menghitungnya kan. Yi Han memasang ekspresi pahit di wajahnya, tampak halus dan menyedihkan. Benar-benar karakter yang mengganggu. Dia menghela nafas dan berkata, berita tentang Aula Yamadarah telah tersebar. Para master Aula ibu kota lain yang mengetahui keberadaanmu, tentu saja mereka tidak akan melepaskanku. Begitu banyak orang yang datang mencariku, aku tidak bisa mengusir mereka semua. Jangan lihat bagaimana kakak bertanggung jawab atas Aula Yamadarah, kakak juga memiliki saat-saat di mana segala sesuatunya sulit. Ekspresi Yi Han itu membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencintainya saat melihatnya, membuat tulang orang menjadi lunak. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, Ye Yuan berharap dia bisa memberikan tamparan keras. Anda pikir dengan melakukan suatu tindakan, tuan kecil ini akan berjanji kepada Anda. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan berkata dengan acuh tak acuh, Aula Master, bunuh aku saja. Jangan membicarakan masalah ini. Ekspresi Yi Han langsung berubah dari cerah menjadi mendung. Beberapa saat yang lalu, dia masih berpikir untuk merayu Ye Yuan. Detik berikutnya, wajahnya sudah sedingin es. Niat membunuh dingin yang menusuk datang dengan lolongan, tapi Ye Yuan tegas seperti batu dan tidak takut sedikit pun. Dia tahu bahwa Yi Han sama sekali tidak akan membunuhnya. Dia secara pribadi maju dan menerima bantuannya, dia pasti memiliki sesuatu untuk diminta darinya. Benar saja, niat membunuh Yi Han diam-diam mereda dan dia berkata dengan muram, dasar sialan, benar-benar kebal terhadap segalanya. Kalau begitu, bicaralah, syarat apa yang kamu punya? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, 2. Yang pertama, ini dianggap setengah bantuan, harus diwujudkan sekarang juga. Yang kedua, sebulan kemudian,
Anda akan mengumpulkan semua orang ke tahap pertempuran darah. Saya akan berkhotbah tentang Dao selama setengah bulan terus-menerus. Seberapa banyak mereka dapat memahaminya akan bergantung pada diri mereka sendiri. Saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan hal ini setiap hari. Masih ada satu lagi, yaitu siapapun orang dari aula pengobatan iblis di ibu kota Black Jade, Tuan ini tidak akan mengharapkan mereka. Suruh mereka nyah. Ye Yuan tahu bahwa ingin menggunakan ini untuk mendapatkan semua bantuannya, Yi Han sama sekali tidak akan setuju. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memilih yang terbaik kedua, mengonsumsi setengah porsi terlebih dahulu sebelum berbicara. Yi Han menghela nafas sedikit dan berkata, dasar bocah nakal, benar-benar tidak mau menderita kerugian sedikit pun. Baiklah kalau begitu, kakak akan berjanji padamu. Selesai berbicara, Yi Han mengeluarkan kontrak esensi darah dan sedikit meremas segelnya. Esensi darah dalam kontrak mulai terbakar. Apakah kamu puas sekarang? Kakak belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelum menjadi ketua aula ini, kata Yi Han dengan kepahitan di wajahnya. Ye Yuan tidak ingin terlalu terlibat dalam topik ini, jadi dia berkata, penguasa Master Aula datang secara pribadi, kamu seharusnya sudah mengetahui separuh bantuan lainnya kan? Yi Han tertawa, napasnya berbau seperti anggrek, sambil berkata, licin dan licik, tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ye Yuan tidak melanjutkan, diam-diam menunggu Yi Han melanjutkan berbicara. Aula Yamadara kami menemukan reruntuhan kuno sayang sekali reruntuhan itu, hanya mereka yang berada di bawah alam Raja Iblis yang bisa masuk. Selain itu, alam Jenderal Iblis tidak boleh melebihi 1000 tahun. Alam Komandan Fin tidak boleh melebihi 3000 tahun. Pada saat itu, junior paling elit kota Kekaisaran Anggrek terkemuka akan berkumpul di sana. Alam Jenderal Iblis di ibu kota Kapon kami hanya punya satu tempat. Oleh karena itu, orang terkuat harus pergi. Dan orang itu adalah kamu, kata Yi Han. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jadi itu sebabnya kamu membimbing Kasin dan merencanakan pertandingan hidup mati itu secara rahasia. Itu untuk melihat siapa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki reruntuhan kuno. Yi Han juga tersenyum dan berkata, ini adalah dunia para kuat. Yang lemah, hanya akan tersingkir. Saat mengatakan ini, Ye Yuan akhirnya merasa bahwa orang di depannya adalah penguasa yang mendominasi suatu wilayah. Di hadapannya, barang-barang yang tidak memiliki nilai untuk dieksploitasi bisa ditinggalkan kapan saja. Dia hanyalah bidak catur di tangannya. Ye Yuan berkata tanpa mengedipkan mata, kapan ini dimulai? Yi Han berkata, 1 tahun dari sekarang, aku akan datang dan mencarimu, kamu masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan di alam Jenderal Iblis. Periode waktu ini, kesampingkan soal pil obat, gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi yang dia mengerti. Setelah mengirim Yi Han pergi, Ye Yuan tidak bisa tidak merenung. Perjalanan keras iblis ini, tujuannya telah tercapai. Awalnya, dia sudah tidak berencana untuk tinggal. Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar menarik perhatian ketua aula-aula Yamadara. Sejak Yi Han memilihnya, setiap gerakan dan tindakannya berada di bawah kendalinya. Ingin melarikan diri dari tangan pusat kekuatan penguasa iblis hampir mustahil. Adapun kontrak esensi darah, Ye Yuan tidak memikirkan apapun sama sekali. Hal itu memang sangat cerdik. Bagi orang lain, hal itu mempunyai kekuatan mengikat yang fatal. Tapi bagi Ye Yuan, itu sama sekali tidak berguna. Ye Yuan telah menyempurnakan gunung bentangan surga kecil. Ingin menggunakan kekuatan kontrak semacam ini untuk menghadapi Ye Yuan hanyalah angan-angan belaka. Bagaimana mungkin Ye Yuan menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain? Alasan mengapa dia menyebabkan sedikit kesulitan adalah untuk melakukan suatu tindakan agar Yi Han melihatnya, biarkan dia merasa bahwa dia sangat khawatir dengan kontrak esensi darah ini. Melihatnya sekarang, efeknya cukup bagus. Hanya saja perjalanan ke reruntuhan kuno ini kemungkinan besar sangat penting. Beberapa hari ini membuat Kong Xiao sangat tertekan. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Wu Hao dan Ni Liu mengirim orang ke aula pengobatan iblis Kapon terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan. Mereka menemukan bahwa level aula pengobatan iblis di ibu kota Kapon sudah tidak seperti dulu lagi. Seberapa cerdiknya Wu Hao dan Ni Liu? Bagaimana mungkin mereka masih belum mengetahui kehebatan Master Yuan Ye? Selama setengah bulan, kedua orang ini tinggal di aula pengobatan iblis setiap hari dan tidak keluar. Kedua orang ini jelas sudah lama mengetahuinya, dan mereka benar-benar menipunya. Pada awalnya, Kong Xiao berpikir,
Tidak peduli betapa hebatnya Master ini, apakah dia masih tidak mendengarkan Master Aula? Masalah yang diselesaikan oleh dua Master Aula besar tidak dapat ditolak oleh Yuan Ye. Siapa yang tahu bahwa ketika dia pergi untuk meminta audiensi dengan Ketua Aula mereka secara langsung mengatakan bahwa dia juga tidak dapat mempengaruhi keputusan Master Yuan Ye. Karena dia menyinggung Master Yuan Ye, maka itu akan bergantung pada peruntungannya. Dengan ini, Kong Xiao benar-benar putus asa. Eksistensi yang bahkan Master Aula tidak bisa kendalikan, lalu seberapa luar biasa kemampuan alkimianya. Tepat pada saat ini, berita kelas berat lainnya datang. Meng Qi dari 5 tetua balai pengobatan Fin berhasil menerobos, dan dia sudah menjadi apoteker iblis bintang 3. Berita ini, terlepas dari apakah di aula pengobatan iblis ibu kota Kapon atau di aula pengobatan iblis di ibu kota lainnya, adalah berita yang sangat mengejutkan. Meng Qi adalah seorang veteran apoteker iblis bintang 2 dan sudah macet di ranah ini selama 10.000 tahun. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan tetap berada di alam ini seumur hidup. Tapi sekarang, dia benar-benar berhasil menerobos. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Master Yuan Ye, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati juga. Tinggal lama di ibu kota Kapon, beberapa berita secara alami menyebar di kalangan apoteker iblis. Master Yuan Ye hanya berkhotbah tentang Dao untuk orang-orang di aula pengobatan iblis selama hampir 1 tahun. Lebih dari setengah tahun mempersiapkan apoteker iblis bintang 3. Master Yuan Ye ini mengubah yang busuk menjadi halus. Kong Xiao menyesal sampai ususnya menjadi hijau sekarang. Melihat sekeliling ketika satu kelompok demi kelompok rekan profesional lainnya tiba, dia merasa sangat cemas. Ini adalah misi yang diperintahkan di lantai atas. Jika orang lain kembali dengan membawa muatan penuh, tetapi dia kembali dengan tangan kosong karena dia menyinggung Master Yuan Ye, tanggung jawabnya ini tidaklah kecil. Melihat Ye Yuan tiba di aula pengobatan iblis tanpa tergesa-gesa, Kong Xiao segera menghampirinya. Hahaha, Master Yuan Ye, kamu di sini. Kong Xiao membungkuk sambil berkata sambil tersenyum lebar. Ye Yuan meliriknya dan berjalan melewatinya tanpa ekspresi. Kong Xiao tahu bahwa babak ini tidak mudah untuk diselesaikan. Dia juga tidak keberatan, mengikuti Ye Yuan ke aula pengobatan iblis dengan patuh. Master, pada hari itu, hanya saya yang mempunyai mata namun gagal mengenali Gunung Tai. Saya harap orang hebat seperti Anda tidak terus-terusan menyimpan dendam atas kesalahan di masa lalu, kata Kong Xiao. Saat Ye Yuan memasuki aula pengobatan iblis, sudah banyak orang yang menunggu untuk meminta pil. Dia datang ke depan kuali obat eksklusifnya dan berkata dengan dingin, kata-kata yang telah diucapkan sebelumnya, air yang telah tumpah, saya tidak akan mengambilnya kembali. Aula pengobatan iblis di ibu kota Black Jade telah masuk daftar hitam. Jika mereka ada di sini, semua orang tidak perlu menunggu di sini lagi di masa depan. Tatapan semua orang segera tertuju pada wajah Kong Xiao. Ekspresi Kong Xiao juga menjadi sangat jelek sekaligus dan berkata dengan suara serius, Master Yuan Ye, apakah tidak ada ruang untuk permintaan maaf kami? Ye Yuan tersenyum dan berkata, orang harus membayar harga atas tindakan mereka. Kemarin, jika aku melumpuhkanmu dengan pedang, lalu meminta maaf padamu hari ini, setujukah kamu? Oleh karena itu, silakan lakukan sesukamu. Wu Hao sudah bergaul dengan Yi Mo selama beberapa hari. Dia sudah tercengang dengan keterampilan alkimia Yi Mo. Keterampilan alkimia Yi Mo, dia menyadarinya, hanya sedikit lebih buruk daripada miliknya. Tapi sekarang, standar alkimia Yi Mo sudah melampaui dia secara keseluruhan. Penemuan ini membuat Wu Hao sangat terkejut. Lebih dari setengah tahun, kekuatan Yi Mo benar-benar mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini hanyalah sebuah lelucon. Kemajuan keterampilan alkimia, siapa yang tidak menyelesaikannya menggunakan waktu. Dalam waktu setengah tahun, kalaupun ada kemajuan, itu akan diabaikan juga. Tapi peningkatan Yi Mo terlalu jelas. Tidak heran ketika melihat Yuan Ye apoteker iblis bintang 2 ini, bahkan Yi Mo, apoteker iblis bintang 3 ini, sangat hormat. Sekarang, giliran Wu Hao yang tampil. Kong Xiao, bukannya aku mengkritikmu, tapi apa yang kamu katakan hari itu terlalu berlebihan. Karena Master Yuan Ye mengatakan untuk memasukkanmu ke dalam daftar hitam, mungkinkah kamu ingin menamparkan wajah Master di depan begitu banyak orang? Silakan pergi. Kalau tidak, kamu menyinggung semua orang yang hadir. Wu Hao berkata dengan suara serius. Niliu juga segera berdiri dan berkata, Kong Xiao, silakan keluar.
Apakah kamu ingin menyebabkan begitu banyak orang tidak melihat penyulingan pil utama karena kamu? Tidak apa-apa kalau kamu sendiri yang menyinggung Master Yuan Ye. Tapi jangan ganggu kami. Cepat pergi, cepat pergi. Kami telah menunggu Master Yuan Ye selama setengah bulan. Ingin mati? Matilah sendiri. Jangan seret kami ke dalam air. Aku harus menunggu Master untuk memurnikan pil guna menyelamatkan nyawa. Jika kamu masih belum pergi, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, di dalam aula pengobatan iblis dipenuhi orang. Semua orang mengarahkan ujung tombak ke arah Kong Xiao. Kong Xiao menyadari bahwa dia tampak seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak untuk memukul. Terutama Wu Hao dan Ni Liu, sikap dua orang. Itu membuatnya semakin marah. Kedua orang ini ingin menginjaknya untuk mendapatkan rahmat baik Yuan Ye. Dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Terus menebalkan wajahnya dan tetap bertahan, dia akan dikuliti dan ditelan hidup-hidup oleh orang-orang ini. Kalian berdua, aku ingat kamu. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Aku tidak percaya dengan mendengarkan khotbah anak ini, seseorang masih bisa naik ke surga. Selesai berbicara, Kong Xiao pergi dengan kesal. Awalnya dia berpikir bahwa dia adalah seorang apoteker iblis bintang 3, Master Aula Balai Pengobatan Iblis, sehingga Ye Yuan kurang lebih akan memberikan sedikit perhatian. Siapa yang tahu bocah nakal ini tidak menunjukkan wajah apapun. Di depan banyak orang, wajah ini benar-benar hilang. Mengenai selingan kecil ini, Ye Yuan tidak mengambil hati sama sekali. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Kebanggaan seperti ini tidak boleh dihujat. Karena Kong Xiao menodai kejayaannya sebagai seorang alkemis, dia harus menanggung konsekuensinya. Selanjutnya, mulai penyempurnaan pil. Ye Yuan berkata dengan dingin. Pil pemurnian ahli lainnya memiliki berbagai macam persyaratan. Ye Yuan tidak melakukannya. Selama kalian tidak terburu-buru membuat masalah, meskipun kalian membuat keributan di bawah, tidak masalah juga. Ini adalah pertama kalinya semua orang menonton pil penyulingan Master Yuan Ye. Masing-masing dari mereka menahan napas, terlihat agak bersemangat. Meskipun Ye Yuan tidak memintanya, di dalam balai pengobatan iblis saat ini sangat sepi. Sekalipun jarum jatuh ke tanah, suaranya tetap terdengar jelas. Baru setelah Ye Yuan selesai menyempurnakan pil obat pertama, para apoteker iblis itu tiba-tiba terbangun. Ini, sudah selesai. Wu Hao berkedip beberapa kali, terlihat agak tidak berani mempercayainya. Ini adalah pil ilahi bintang 2 tingkat rendah. Mayoritas orang yang hadir bisa memurnikannya. Namun dari awal penyempurnaan hingga sekarang, baru 2 jam berlalu. Bukankah ini terlalu cepat? Imo dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan hal itu dan berkata dengan sombong, kalau tidak. Apa menurutmu aku akan menyebut sembarang orang sebagai guruku? Pil ilahi bintang 2 biasa, Master Yuan Ye tidak membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menyempurnakannya, jika sedikit lebih sulit itu juga tidak akan melebihi 6 jam. Mata Wu Hao melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Ini juga terlalu berlebihan. Bagaimana dengan kualitasnya? Imo tersenyum dan berkata, kamu tidak akan tahu jika kamu tidak melihatnya. Saat ini, Ye Yuan membuka tungku, pil terbentuk. Orang yang meminta pil itu memerah, sangat gelisah. Meski pil obatnya belum keluar, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kualitas pil obatnya. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, pil obat itu terbang keluar dan mendarat di wadah batu giok dengan ringan. Tatapan Wu Hao dan yang lainnya berubah menjadi serius, melihat pil obat dengan keterkejutan yang luar biasa. Tingkat Dewa. Astaga, 2 jam untuk menyempurnakan pil ilahi tingkat Dewa. Apakah mataku buram? Bukan hanya dia saja yang kaget. Seruan di aula meningkat satu demi satu, jelas semuanya tercengang oleh keterampilan alkimia Ye Yuan. Penyempurnaan pil Ye Yuan terlalu mendalam. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali dan hanya merasakan gelombang akumulasi dao yang berputar di sekitar tungku pil. Namun, mereka dapat memahami kualitas pil obat. Apoteker Iblis Bintang 2 menyempurnakan pil ilahi tingkat dewa dalam 2 jam. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pil obat tingkat dewa biasanya semuanya adalah apoteker iblis tingkat tinggi yang menyempurnakan pil obat tingkat rendah sebelum ada kemungkinan tertentu untuk dimurnikan. Setingkat dengan apoteker iblis ras iblis ini, bagi apoteker iblis bintang 3 yang mampu menyempurnakan pil ilahi bintang 1 hingga tingkat dewa, dia sudah bisa membakar dupa dan memuja para dewa. Pil ilahi tingkat dewa bintang 2, orang bahkan tidak akan memikirkannya.
Para seniman bela diri yang sedang menunggu penyempurnaan pil memberinya pandangan sekilas dengan tatapan menatap orang bodoh, dan berkata, pil obat yang dimurnikan oleh Master Yuan Ye, dia terlalu malu untuk menyajikannya jika lebih rendah dari tingkat surga. Untuk apa kalian membuat keributan besar? Menjadi bersemangat tentang hal yang biasa. Iya, itu adalah apoteker iblis bintang 3 yang diusir sebelumnya kan? Orang itu pasti idiot. Itu sebabnya dia akan menyinggung Master Yuan Ye. Apoteker iblis bintang 3 juga harus dengan patuh memanggilnya sebagai guru ketika tiba di depan Master Yuan Ye. Kata orang lain. Lebih rendah dari tingkat surga, tidak bisakah menyajikannya? Sudut mulut apoteker iblis bintang 2 itu bergerak-gerak. Dia belum pernah memurnikan pil ilahi tingkat surga sebelumnya dalam hidup ini. Tidak? Tunggu, bahkan belum pernah menyempurnakan kualitas superior sebelumnya. Para apoteker iblis dari aula pengobatan iblis Kapon jelas sudah terbiasa dengan pemandangan ini sejak lama. Mereka tidak merasa ada yang salah. Sebaliknya, jika Ye Yuan benar-benar memurnikan pil obat tingkat surga, barulah mereka akan mendapat kejutan. Wu Hao dan Ni Liu, dua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat keheranan dari mata satu sama lain. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa Master Yuan Ye sangat mengesankan, namun mengesankan sampai tingkat seperti ini masih membuat mereka terlalu terkejut. Hanya dengan melihat proses penyempurnaan pil sebelumnya, Master Yuan Ye adalah orang dari dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Sebagai apoteker iblis bintang 3, mereka sebenarnya tidak dapat memahami penyempurnaan pil dari apoteker iblis bintang 3. Di depan Ye Yuan, mereka seperti manusia fana yang tidak tahu cara berkultivasi, menyaksikan makhluk abadi melayang ke langit dan menerobos ke dalam bumi. Mengetahui bahwa pihak lain itu mengesankan, tetapi betapa mengesankannya, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Saat ini, mereka sangat senang telah menarik garis yang jelas dengan Kong Xiao. Jika melewatkan khotbah kali ini, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Berikutnya, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Seniman bela diri yang menerima pil obat sebelumnya mengucapkan ribuan terima kasih dan pergi. Yang berikutnya membawa obat-obatan roh dan formula pilnya sendiri. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk beristirahat sedikit pun, langsung mulai membuatnya. Wu Hao dan yang lainnya segera menahan napas, menyaksikan Ye Yuan memurnikan pil tanpa mengalihkan pandangan, takut kehilangan detail apapun. Tingkat dewa, masih tingkat dewa. Setengah hari, orang-orang yang datang untuk menonton dan belajar semuanya tercengang karena takjub. Melihat ekspresi wajah orang-orang ini, apoteker iblis aula pengobatan iblis Kapon semuanya menunjukkan senyuman tipis penuh pengertian di setiap wajah mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka juga seperti orang-orang ini, sangat terkejut. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sudah lama mati rasa. Tingkat penyempurnaan pil Master Yuan Ye sama sekali tidak dapat mereka bayangkan. Justru karena balai pengobatan iblis Kapon akan menghormati Ye Yuan seperti dewa dari atas ke bawah. Di malam hari, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata, anggap saja ini sehari. Lanjutkan besok. Semua orang berdiri dengan hormat, secara otomatis membuka jalan, memberi hormat dengan mata mereka, melihat Ye Yuan pergi dengan tatapan mereka. Karya seni yang luar biasa. Benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa. Ternyata sebuah karya seni yang luar biasa masih bisa disempurnakan seperti ini. Wu Hao menghela nafas kagum. Perjalanan ini tidak sia-sia. Perjalanan ini sangat berharga. Sungguh iri pada kalian semua, bisa menonton pil pemurnian Master Yuan Ye setiap hari. Ni Liu berkata dengan ekspresi iri yang tak ada habisnya. Tidak heran kekuatan masing-masing kalian meningkat pesat. Dengan pengajaran Master Yuan Ye, kalian semua telah membunuh kami dengan rasa iri. Kata ketua aula-aula pengobatan iblis yang lain. Adik Yihan, kau adalah tokoh dikdaya Raja Iblis yang bermartabat dan bahkan Master Aula-Aula Yamadarah, apoteker iblis bintang 2 yang lemah, kamu bahkan tidak bisa menaklukkannya. Di depan Yihan ada seorang pria berjubah hitam. Ekspresinya agak gelap, jelas sangat tidak senang. Yihan melihatnya marah, tapi dia hanya tersenyum manis dan berkata, Kakak Mohan, bicara itu murahan. Tunggu sampai setelah memasuki reruntuhan kuno, kamu bisa menghadapinya sesukamu. Tapi saat ini, aku benar-benar tidak bisa menaklukkannya. Jangan mempertanyakan hal ini. Bocah ini pintar dan tidak mudah diuleni. Hal-hal yang dia tidak ingin lakukan, bahkan jika kamu membaginya menjadi 2, dia juga tidak akan mundur selangkah pun. Mohan ini adalah ketua aula-aula Yamadarah di ibu kota Black Jade.
Kong Xiao hanya bisa menyampaikan masalah ini kepadanya melalui saluran rahasia dalam ketidakberdayaannya. Mo Han juga sangat memperhatikan masalah ini dan segera bergegas pergi dari ibu kota Black Jade. Dia tahu bahwa ibu kota Black Jade telah menjadi bahan tertawaan ibu kota, membuatnya marah hingga dia langsung menamparkan Kong Xiao 2 kali. Jika tidak mengingat kemampuan alkimianya cukup bagus, dia akan langsung membunuh Kong Xiao. Jika marah memang marah, tapi yang harus diperbaiki akhirnya harus diperbaiki. Oleh karena itu, dia secara pribadi menemui Yi Han, tetapi siapa yang tahu bahwa Yi Han sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak mungkin. Pusat kekuatan penguasa iblis sebenarnya tidak berdaya melawan Jenderal Iblis. Bukankah akan membuat orang tertawa terbahak-bahak jika hal ini terungkap? Mo Han berkata sambil mendengus dingin, kamu tidak berdaya melawan dia. Aku akan pergi dan menemuinya secara pribadi. Saya ingin melihat betapa kuat tulangnya. Yi Han berkata dengan dingin, jika kamu ingin menekannya dengan kekuatan, aku menyarankan kamu sebaiknya tidak pergi. Mengesampingkan apakah dia setuju atau tidak, jika kamu membuatnya kesal, pihakku tidak mudah untuk membereskan kekacauan ini. Kamu juga tahu apa artinya memasuki reruntuhan kuno kali ini? Aku tidak ingin dia muncul untuk bekerja tetapi tidak memaksakan diri setelah masuk, kamu harus tahu, aku hanya mengikatnya dengan kontrak esensi darah. Ekspresi Mo Han agak suram saat dia berkata, maksudmu adalah menyuruhku pergi dan memohon padanya. Yi Han tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Jangan berpikir bahwa statusmu mulia. Kamu tidak menyadari bahwa kedudukannya saat ini di antara apoteker iblis, bahkan mungkin kamu, Master Aula Yamadara ini, juga tidak dapat dibandingkan. Jangan bicara tentang apoteker iblis bintang 2, bahkan sekelompok apoteker iblis bintang 3 itu juga menjaga sopan santun sebagai seorang siswa di depannya juga. Hanya saja ranahnya saat ini masih sangat kurang. Saat dia besar nanti, kamu dan aku sama-sama tidak cukup untuk melihat ke depannya. Tatapan Mo Han berubah sedikit tajam, menatap Yi Han dengan agak terkejut. Penilaian ini juga agak terlalu tinggi kan? Dia tahu Ye Yuan ini tangguh. Namun pemahamannya terhadap Ye Yuan hanya didapat dari desas-desus. Mo Han langsung datang menemui Yi Han. Dia benar-benar tidak memahami situasi di dalam kota saat ini. Mungkinkah Yuan Ye ini benar-benar hebat sampai tingkat seperti ini? Baiklah kalau begitu, aku berjanji padamu untuk tidak membebani dia dengan kekerasan. Aku ingin melihat orang macam apa bocah ini, kata Mo Han dengan suara serius. Mustahil. Ketika Ye Yuan mengetahui niat kedatangan Mo Han, dia langsung melontarkan 2 kata ini padanya. Ekspresi Mo Han langsung berubah menjadi gelap. Berandal ini juga terlalu sombong. Dia adalah seorang Master Aula Yamadara yang agung, seorang tokoh dikdaya di alam penguasa iblis, kamu sebenarnya bahkan tidak mengakuiku. Mo Han baru saja akan lepas kendali tetapi melihat Yi Han mengedipkan mata padanya tanpa henti. Mo Han dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, masalah ini semua adalah kesalahan Kong Xiao. Aku sudah menghukumnya dengan berat dan mencopot posisinya sebagai ketua aula. Master Yuan Ye, kamu adalah orang yang murah hati. Jangan merendahkan ke levelnya. Meskipun dia mengatakannya secara lisan, seorang tokoh dikdaya penguasa iblis menundukkan kepalanya ke arah Jenderal Iblis. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah masalah reruntuhan kuno berlalu, dia pasti akan mencari kesempatan untuk berurusan dengan bocah ini. Dengan penglihatan Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa kata-kata pihak lain tidak tulus. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, aku memiliki prinsip. Sejak aku mengatakan untuk memasukkan ibu kota Black Jade ke daftar hitam, aku tidak pernah bermaksud untuk menariknya kembali. Siapapun yang datang untuk memohon juga tidak berguna. Kamu, Mo Han tidak bisa menahan rasa jengkelnya, bocah ini juga terlalu kebal terhadap segalanya. Dia, seorang tokoh dikdaya penguasa iblis, sudah mengucapkan kata-kata seperti ini. Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak memberikan muka. Baiklah, sebutkan syaratnya. Selama kami dapat membiarkan orang-orang kami mendengarkanmu berkhotbah tentang Dao, saya bersedia membayar harga tertentu. Kata Mo Han. Yi Han di sampingnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh. Mengapa ini terdengar aneh? Perasaan, memintanya. Namun Mo Han sendiri jelas tidak berpikir demikian. Dia saat ini sedang marah dan sangat sedih, bagaimana dia akan memikirkan hal ini. Namun, Ye Yuan masih berkata dengan dingin, penguasa aula Mo Han, aku pikir kamu salah paham tentang sesuatu. Bahkan jika kamu memberiku posisimu sebagai ketua aula, aku juga tidak peduli. Baiklah, silakan kembali.
Mohan yang selama ini menahan amarahnya akhirnya meledak. Kamu, bajingan yang merajalela, apa menurutmu ketua aula ini tidak berani melakukan apapun padamu? Sambil berbicara, gelombang tekanan kuat menyebar dari Mohan dan menghantam Ye Yuan. Yihan sudah lama bersiap. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba terlepas juga, menghalangi Mohan. Kakak Mohan, keterlaluan. Jika kamu seperti ini, aku tidak akan sopan lagi. Yihan berkata dengan suara serius. Mohan berkata sambil mendengus dingin, Yihan, kali ini aku akan memberimu wajah. Bocah, jangan mendarat di tanganku. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Selesai berbicara, Mohan langsung keluar dari kehampaan, menghilang. Yihan memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum pahit, mengapa kamu harus melakukan ini? Apa untungnya bagimu menyinggung pusat kekuatan penguasa iblis? Tapi Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika langit runtuh, bukankah ada aula Master Yihan yang mendukungku? Aku memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Beberapa hal yang dilakukan, seseorang harus menanggung konsekuensinya. Yihan memandang Ye Yuan dengan perasaan kesal dan berkata, dasar bocah nakal, benar-benar membuat orang khawatir. Dalam waktu sebulan, semakin banyak apoteker iblis di ibu kota berkumpul di ibu kota Kapon. Untuk beberapa waktu, ibu kota Kapon menjadi tanah suci apoteker iblis. Berdasarkan statistik aula pengobatan iblis di ibu kota Kapon, apoteker iblis yang datang untuk mendengarkan khotbah Ye Yuan tentang Dao kali ini berjumlah lebih dari 5.000 orang. Apoteker iblis ini adalah bawahan dari Balai Pengobatan Iblis. Yang lain, bahkan apoteker iblis di ibu kota Kapon, tidak memiliki kualifikasi untuk mendengarkan Ye Yuan mengkhotbahkan Dao. Apoteker iblis di ibu kota Kapon telah lama mendengar reputasi hebat Master Yuan Ye. Sayang sekali mereka tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, dan tidak bisa mendapatkan keberuntungan terlebih dahulu. Bagaimana mungkin aula pengobatan iblis membiarkan apoteker iblis dari kekuatan lain datang dan mengambil manfaat dari cahaya mereka sendiri? Para apoteker di aula pengobatan iblis di ibu kota Kapon semuanya merasa terhormat. Peristiwa besar seperti ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sejak lahir hingga sekarang. Semua apoteker iblis mirip dengan berziarah, mengalir ke ibu kota Kapon. Karena jumlahnya yang sangat banyak, aula pengobatan iblis sudah lama tidak mampu menampung observasi dari apoteker iblis. Oleh karena itu, kemudian ditetapkan bahwa hanya ketua aula dari Balai Pengobatan Iblis di berbagai ibu kota yang dapat masuk ke dalam untuk mengamati. Akhirnya tibalah waktunya khotbah pada hari ini. Dari mulut ke mulut, para apoteker iblis kemudian sudah lama mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Ye Yuan dari sebagian besar apoteker iblis. Mengenai khotbah ini, bisa dikatakan sudah dinantikan oleh jutaan orang. Demi pertemuan akbar ini, panggung pertempuran darah tidak keberatan melakukan lockdown selama setengah bulan. Meski kerugiannya besar, Blue Eagle tidak peduli sama sekali. Pertarungan Ye Yuan dan Kasin telah membantunya mendapatkan keuntungan selama 3 tahun, apa artinya setengah bulan. Panggung pertarungan darah yang dapat menampung puluhan ribu orang. Lebih dari 5.000 orang yang duduk di atasnya tampak agak kosong. Kali ini, di platform utama, hanya ada satu-satunya sosok Ye Yuan yang sendirian. Namun sosok ini sangat tegap dan kuat di mata kelompok apoteker iblis. Itu adalah eksistensi yang membuat mereka kagum dengan penuh damba. Para seniman bela diri membuat para tokoh dikdaya merasa kagum dan hormat. Apoteker iblis sangat menghormati pusat kekuatan. Hormat dari lubuk hati mereka. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya. Alkimia Dao mencakup segalanya, berbelit-belit, dan tidak teratur, tampaknya memiliki banyak hal. Selama kamu memilah salah satu ujung benang, kamu akan dapat menggulung sutra dari kepompong, dan mencapai pantai lainnya. Alkimia Dao bukanlah penyempurnaan pil yang sederhana dan tidak fleksibel. Jika kalian semua memahaminya sebagai pekerjaan yang suram, kalian akan menjadi biasa-biasa saja. Alkimia Dao adalah Dao yang hebat. Dao dari pil obat, intinya terletak pada obatnya, dan bukan pada pilnya. Petik 2, petik 2. Suara Ye Yuan naik dan turun, bergema di seluruh panggung pertempuran darah. 5.000 apoteker iblis terdiam, mendengarkan seolah-olah mereka sedang mabuk. Setelah mencapai alam dewa alkimia, pemahaman Ye Yuan tentang Dao alkimia menjadi lebih dalam. Berbicara tanpa kenal lelah saat ini seperti ngobrol tentang hal-hal sepele dalam rumah tangga. Namun di telinga apoteker iblis yang lain, setiap kata adalah permata, mengandung pepatah Dao agung. Khotbah kali ini,
Ye Yuan tidak tidur atau istirahat selama 15 hari, berbicara selama 15 hari berturut-turut. Bagi para petarung di tingkat dewa, tidak beristirahat selama 15 hari bukanlah apa-apa. Namun khotbah semacam ini yang berisi tentang keberadaan Dao sangat menyita energi. Bagi orang awam bisa bertahan 5 hari saja sudah lumayan bagus. Ye Yuan berkhotbah selama 15 hari sekaligus jarang terlihat di dunia. Demi khotbah kali ini, Ye Yuan juga mengungkapkan apa yang telah dia pelajari sejak menjadi dewa alkimia. Saat ini, dia berbicara secara alami dan lancar, tanpa sedikit pun kelesuan. Ye Yuan berubah dari dangkal ke dalam, hal-hal yang dia ceritakan menjadi semakin mendalam. Pada hari pertama, semua orang mendengarkan seolah-olah mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan. Banyak bidang alkimia Dao yang tidak mereka pahami tercerahkan sekaligus. Pada hari kedua, hal-hal yang dibicarakan Ye Yuan menjadi lebih dalam. Sudah ada sebagian kecil orang yang merasa berkabut di awan. Pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hal-hal yang Ye Yuan bicarakan menjadi semakin mendalam. Bahkan apoteker iblis bintang 3 juga secara bertahap merasa agak terbebani. Namun, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Mereka tahu bahwa hal-hal yang Ye Yuan bicarakan sangat sulit didapat. Bahkan jika mereka tidak memahami satu kata pun, itu juga merupakan pengalaman yang sangat langka. Ye Yuan menggunakan cara yang sangat dangkal untuk menampilkan Dao pil obat kepada mereka. Meskipun mereka hanya memiliki apa-apa yang kabur, pengalaman seperti ini adalah pengalaman yang unik. Dulu, yang ada di depan mereka adalah awan kabut tebal, tidak dapat melihat arah dengan jelas sama sekali. Sekarang, Ye Yuan membantu mereka menyingkirkan kabut tebal, membiarkan mereka maju ke depan untuk melihat-lihat sebentar. Kesempatan seperti ini, tidak semua orang memilikinya. Namun mereka tidak menyadari bahwa aura misterius perlahan memenuhi udara di sekitarnya. Aura ini berkembang dari ketiadaan, dari lemah menjadi kuat. Perlahan-lahan, mereka menyadari bahwa suara Ye Yuan menjadi semakin jauh. Ye Yuan jelas berbicara di bawah tribun, tapi suara ini sepertinya datang dari cakrawala. Ini, apa yang terjadi? Aura Dao. Ini adalah aura Dao Agung. Melodi surgawi Dao yang hebat. Ini pasti melodi surgawi Dao yang hebat. Khotbah Master Yuan Ye telah memicu resonansi Dao Agung. Sekarang, setiap kata yang dia ucapkan mengandung Dao. Tidak kusangka aku benar-benar bisa menyaksikan momen ini. Melodi surgawi Dao yang hebat, legenda mengatakan bahwa itu hanya dipicu sekali ketika leluhur pengobatan berkhotbah tentang Dao saat itu. Astaga, mungkinkah di dunia ini akan muncul lagi leluhur pengobatan? Level seperti apa yang telah dicapai oleh alam alkimia Dao Master Yuan Ye? Berhentilah bicara omong kosong, perhatikan ceramahnya. Kesempatan seperti ini, mungkin tidak akan ditemui sekali seumur hidup. Kita hanya perlu memahaminya sedikit saja dan itu akan cukup memberikan manfaat bagi kehidupan. Ye Yuan saat ini sudah sepenuhnya tenggelam dalam lautan Dao, seluruh dirinya dalam keadaan hampa. Memberitakan Dao memberi kemajuan kepada orang lain. Bagaimana itu bukan semacam kemajuan bagi diri sendiri juga? Dalam setengah bulan ini, Ye Yuan mengungkapkan pemahamannya tentang Dao kata demi kata. Bisa dikatakan itu adalah ringkasan dan sublimasi dari alchemy Dao miliknya sendiri. Oleh karena itu, dia tercerahkan. Keraguan dan kebingungan selama periode waktu ini disatukan dan dipahami secara menyeluruh pada saat ini. Tanpa debu melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa dan bergumam, ini benar-benar melodi surgawi Dao yang hebat. Legenda mengatakan bahwa pada saat itu, leluhur pengobatan mengajarkan Dao kepada sekelompok dewa alkimia bintang 8. Tiba-tiba, Grid Dao bergema. Melodi surgawi dimainkan, menarik selubung hukum. Baru setelah itu ia menetapkan nama leluhur pengobatan. Mungkinkah Ye Yuan sudah berada di ranah yang sama dengannya? Tapi dia hanyalah dewa alkimia bintang 2. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, semua orang tiba-tiba terbangun. Melihat ke panggung lagi, jejak Ye Yuan sudah lama hilang. Master Yuan Ye sudah berlalu. Saya merasa bahwa saya akan menerobos. Saya juga. Khotbah Guru Yuan Ye membuat saya merasakan pencerahan. Ditambah dengan akumulasi Dao dari melodi surgawi Dao yang agung, wilayahku akhirnya mengendur. Master Yuan Ye benar-benar dewa. Mungkin dia benar-benar bisa menjadi leluhur pengobatan kedua. Mereka yang ranah alkimianya tidak meningkat selama bertahun-tahun, selama bakatnya tidak terlalu buruk, kali ini semuanya menghasilkan sedikit wawasan. Bahkan jika seseorang tidak menerobos ranah, kekuatan mereka juga mengalami kemajuan besar.
Orang-orang ini meninggalkan panggung pertarungan darah dengan tergesa-gesa, semuanya mencari tempat untuk memasuki pengasingan tertutup. Di dalam ruang prasasti penekan dunia, di depan gunung bentangan surga kecil, Ye Yuan diselimuti oleh aura Dao Agung yang tak terbatas. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Ye Yuan saat ini tanpa sadar telah menembus ranah kekuasaannya hingga mencapai sekilas surga. Saya tidak menyangka bahwa menanam pohon willow secara tidak sengaja akan menyebabkan pohon willow menjadi peneduh. Satu khotbah tentang Dao benar-benar dapat membuat saya menerobos belenggu. Saya tidak hanya membuat pil tanda surgawi penyembuhan jantung, bahkan membuka pintu tingkat ketiga kanon kekacauan bentangan surga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Tanpa debu berkata dengan heran, di ranah manakah kamu saat ini? Alchemy Dao bersifat sementara dan fana. Bahkan membandingkannya dengan Dewa Alkimia Bintang 2 lainnya, perbedaan kekuatannya bisa sangat besar. Tapi di dunia ini, tidak ada yang bisa membedakannya. Mungkin Dewa Alkimia Bintang 2 ini hanya bisa memurnikan satu jenis pil dewa lebih banyak daripada Dewa Alkimia Bintang 2 lainnya. Tapi, Ye Yuan saat ini jelas sudah melampaui pengetahuannya tentang cara memurnikan beberapa jenis pil ilahi, kategori semacam ini. Itu sebabnya tanpa debu menanyakan hal ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini, aku tidak bisa memastikannya. Tapi menurutku saat ini, pil ilahi bintang 2 seharusnya tidak menyulitkanku lagi. Mata tanpa debu mengerut, agak terkejut dengan kata-kata Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan bukanlah orang yang suka bicara sembarangan, apalagi orang yang angkuh. Untuk dia berani mengatakan demikian, dia pasti memiliki kepercayaan. Memurnikan pil dewa bintang 2 tidak akan menemui banyak kesulitan. Kata-kata seperti ini, mungkin hanya leluhur pengobatan, tingkat keberadaan ini, yang berani mengatakannya. Dahulu kala, leluhur pengobatan pernah seperti kamu, memicu melodi surgawi Dao Agung ketika berkhotbah tentang Dao. Hukum turun, dia mencapai ranah setengah leluhur. Mungkinkah kamu dan leluhur pengobatan sudah berada di alam yang sama? Tanpa debu berkata dengan khawatir. Ye Yuan sedikit terkejut, namun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana situasi leluhur pengobatan saat itu, ranahku jelas jauh lebih buruk daripada dia. Dia bisa menarik sebagian hukum untuk diturunkan, tapi saya tidak bisa. Tapi ranahku saat ini masih sangat rendah, banyak hukum alkimia Dao tingkat tinggi yang belum dipahami. Suatu hari nanti, jika saya bisa melangkah ke alam Kaisar Surgawi, saya kira itu tidak akan lebih buruk daripada leluhur pengobatan. Ye Yuan memiliki kepercayaan diri melebihi orang biasa dalam bidang alkimia. Meskipun leluhur pengobatan adalah eksistensi yang dikagumi oleh seluruh alkemis di dunia bentangan surga, dia yakin bahwa dia mampu mengejar ketinggalan juga. Kata-kata ini mungkin akan menjadi sangat arogan jika orang lain mendengarnya. Tapi tanpa debu punya alasan untuk percaya bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan dan bakat ini. Sejak Ye Yuan memasuki dunia bentangan surga hingga sekarang, waktu yang dibutuhkan kurang dari 100 tahun. Mampu mencapai kekuatannya saat ini, sungguh tak terbayangkan. Setidaknya, dengan wawasan tanpa debu, selain leluhur pengobatan, tidak ada yang bisa menandingi Ye Yuan. Dan masalah Ye Yuan yang memicu melodi surgawi Dao besar memicu badai besar di antara apoteker iblis di Aula Yamadara. Master Yuan Ye sungguh luar biasa. Hal-hal yang dia bicarakan hanya menumbangkan pemahamanku tentang alkimia. Bukan begitu. Saya merasa pemahaman saya di masa lalu terlalu dangkal. Pemahaman Master Yuan Ye tentang alkimia Dao berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kita. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana dia bisa memicu melodi surgawi Dao besar? Menurutku, apakah Master Yuan Ye akan menjadi leluhur pengobatan kedua atau tidak? Itu sulit untuk dikatakan. Leluhur pengobatan, tingkat keberadaan itu, tidak seperti yang kamu dan saya bayangkan. Master Yuan Ye hanyalah apoteker iblis bintang 2. Masih ada jalan yang sangat panjang untuk dilalui. Namun, jika dia terus menjaga momentum, saya rasa itu menunjukkan harapan besar. Tidak boleh membicarakan masalah ini lagi. Di lantai atas sudah mengeluarkan perintah bungkam. Jika didengar, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Di dalam aula pengobatan iblis Kapon, dua apoteker iblis yang mendengar khotbah Ye Yuan sedang berdiskusi dengan berbisik. Tapi, aula pengobatan iblis sudah mengeluarkan perintah pembungkaman. Mereka juga tidak bisa menahan keheranan di hati mereka, oleh karena itu mereka berdiskusi dengan lembut. Semua orang menebak-nebak apakah Master Yuan Ye bisa mencapai ketinggian leluhur pengobatan.
Bagaimanapun, ini adalah apoteker iblis kedua yang dapat memicu melodi surgawi Dao Agung setelah leluhur Dao. Tentu saja, dunia bentangan surga terlalu besar. Mungkin masih ada apoteker iblis lain yang bisa memicu melodi surgawi Dao besar. Namun mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Untuk dapat memicu melodi surgawi Dao besar ketika menjadi apoteker iblis bintang 2, ini benar-benar peristiwa yang sensasional. Di dalam aula pengobatan iblis di ibu kota Black Jade, Mohan memberikan tamparan demi tamparan, menamparkan Kong Xiao menjadi kepala babi. Ketika dia mendengar berita ini, seluruh tubuhnya akan mengamuk. Dia sudah bisa membayangkannya. Standar aula pengobatan iblis di ibu kota Black Jade akan segera dilampaui oleh semua ibu kota. Itu melodi surgawi Dao yang hebat. Apakah kamu babi, untuk benar-benar menyinggung apoteker iblis yang dapat memicu melodi surgawi Dao besar? Apoteker iblis bintang 2 yang menerobos di tempat berjumlah 43 orang. Setengah bulan kemudian, orang yang berhasil menerobos berjumlah 228 orang. Sekarang, masih ada lebih dari 1.000 orang dalam pengasingan tertutup. Lebih dari 1.000 orang. Tapi bagaimana dengan kita? Tidak satu pun. Tidak satu pun. Dasar babi, tidak apa-apa kalau kamu sendiri yang kehilangan muka. Tapi kamu bahkan ingin membuat Master Aula ini kehilangan muka bersamamu. Mohan meraung ke arah Kong Xiao, melontarkan tamparan demi tamparan. Yang lain menyaksikan adegan ini, semuanya diam seperti jangkrik di musim dingin. Saat penguasa iblis marah, zombie akan berserakan ribuan mil. Namun mereka sangat memahami kemarahan Mohan. Dalam hal ini, jika itu adalah mereka juga akan sama marahnya dengan Mohan. Kenyataannya, mereka juga akan mengumpat Kong Xiao beberapa puluh ribu kali di dalam hati mereka. Kesempatan bagus seperti itu sebenarnya dilewatkan begitu saja. Melodi surgawi Dao yang hebat, hilang kali ini, mungkin tidak akan ada waktu berikutnya lagi. Mohan benar-benar terlalu marah. Menurut berita dari Aula 100 Pengetahuan, semua yang pergi ke ibu kota Kapon, pada dasarnya mengalami 1 atau 2 terobosan di setiap keluarga. Mereka yang tidak berhasil menerobos, kekuatan mereka juga membuat kemajuan luar biasa. Untuk dapat mendengarkan melodi surgawi Dao yang agung, meskipun itu adalah seekor babi, ia juga dapat membuka kebijaksanaan spiritual dan melangkah ke jalur kultivasi, apalagi manusia. Tapi hanya aula mereka saja yang tidak memiliki satu orang pun yang hadir. Penggagas semua ini adalah Kong Xiao. Bagaimana mungkin Mohan tidak marah? Akhirnya, kemarahan Mohan mereda. Mujin, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Master Aula Balai Pengobatan Iblis. Kong Xiao akan diturunkan menjadi budak obat mulai hari ini dan seterusnya, dan dikurung di ruang bawah tanah untuk memurnikan pil selama 3.000 tahun. Selesai berbicara, Mohan mendengus dingin dan menghilang. Mujin juga merupakan apoteker iblis bintang 3, tetapi kekuatannya jauh lebih buruk daripada Kong Xiao. Ia juga tidak menyangka kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Diturunkan menjadi budak pengobatan selama 3.000 tahun, Kong Xiao pada dasarnya tidak punya hari lagi untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Waktu 2 bulan telah berlalu dalam sekejap setelah khotbah Ye Yuan. Selama periode ini, Ye Yuan telah melakukan kultivasi pengasingan tertutup sepanjang waktu. Kali ini memicu melodi surgawi Dao besar, yang lain semua mengikuti jejaknya. Manfaat yang diperolehnya secara alami tidak perlu disebutkan. Melodi Great Dao membutuhkan waktu untuk dicerna secara perlahan. 2 bulan kemudian, ibu kota Kapon menyambut tamu yang sangat terhormat. Saya memberi hormat kepada Tuan Peng Hin. Yihan membungkuk dalam-dalam pada lelaki tua di depannya ini, kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Oh, Yihan, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Kata Peng Hin sambil tersenyum. Peng Hin adalah apoteker iblis tingkat tinggi bintang 4 dari Aula Yamadara di kota Kekaisaran Anggrek terkemuka, pusat kekuatan penguasa iblis surga 9 lapis. Statusnya sangat dihormati. Yihan tersenyum dan berkata, Yihan tidak berani menuntut pujian apapun. Peng Hin tersenyum dan berkata, jika ada kebaikan, pasti ada pahalanya. Mempelajari kepura-puraan manusia untuk apa? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ibu kota Kapon yang kecil itu benar-benar bisa melahirkan apoteker iblis yang dapat memicu melodi surgawi Dao besar. Anak laki-laki ini harus dikendalikan oleh Aula Yamadaraku. Yihan mengangguk dan berkata, Tuan Peng Hin yakinlah. Setelah kehancuran kuno, saya secara pribadi akan mengantarnya ke kota kekaisaran. Tapi Peng Hin menggelengkan kepalanya dan berkata,
Anak ajaib, bagaimana kamu bisa menahannya? Harus membuatnya rela melayani aula Yama darah kita. Alis Yihan sedikit berkerut dan berkata, ini, mungkin sangat sulit. Tuan Peng Hin tidak mengetahui hal ini. Yihan menggunakan kontrak esensi darah sebelum nyaris berhasil mengikatnya ke aula Yama darah. Anak laki-laki ini sombong dan angkuh. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk menyerah dengan sepenuh hati. Tapi Peng Hin tidak peduli dan berkata sambil tersenyum lebar, bagaimana mungkin seorang jenius yang bisa memicu Great Dao tidak sombong dalam hati dan angkuh. Hanya orang yang mampu yang berhak menjadi sombong. Kursi ini secara alami mengetahui bahwa kamu tidak dapat menaklukkannya, itulah mengapa aku datang secara pribadi. Bawa dia kemari, jangan mengagetkan siapapun. Dalam hal ini, Ketua Aula telah mengeluarkan perintah pembungkaman. Faksi lain sama sekali tidak boleh mengetahuinya. Meskipun masalah Ye Yuan yang memicu Dao Agung sangat sensasional, hal itu juga terbatas pada lingkup Aula Yama darah. Khotbah dilakukan di panggung pertempuran darah. Terlalu mudah bagi Aula Yama darah untuk menutup berita tersebut. Aula Yama darah tidak perlu memblokir semua berita. Mereka hanya perlu menutup berita tentang melodi surgawi Dao Agung. Keterampilan alkimia Ye Yuan yang hebat sudah bukan rahasia lagi di ibu kota Kapon sejak lama. Kamu adalah Yuan Ye. Peng Hin mengukur Ye Yuan dan terkejut melihat ketampanan Ye Yuan. Dia sebenarnya tidak terlihat seperti iblis. Namun, energi iblis murni di tubuh Ye Yuan membuatnya tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Saya memberi hormat kepada senior Peng Hin. Sikap Ye Yuan tidak patuh dan tidak angkuh. Dia tidak terlalu menghormati Peng Hin meskipun Peng Hin adalah apoteker iblis bintang 4. Dia telah lama mempertimbangkan konsekuensi dari melodi surgawi Dao Agung. Tidak mungkin markas Aula Yama darah di kota Kekaisaran Anggrek terkemuka akan menyaksikan seorang jenius seperti dia menyelinap ke sisi mereka. Kenyataannya, Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia akan memicu melodi surgawi Dao Agung. Kalau tidak, dia sama sekali tidak akan menampilkannya di depan orang banyak. Jika hal semacam ini diketahui oleh orang lain, itu mengesankan, tetapi sangat mudah untuk menimbulkan bencana yang fatal juga. Peng Hin yang datang ke ibu kota Kapon hanya memiliki satu tujuan, yaitu agar dia bergabung dengan Aula Yama darah. Seorang apoteker iblis yang mampu memicu melodi surgawi Dao Agung, arti penting dirinya bagi Aula Yama darah benar-benar luar biasa. Ye Yuan sudah lama mempertimbangkan hasil ini dan juga tahu bahwa jika dia tidak setuju, hanya ada satu hasil. Itu adalah kematian. Aula Yama darah sama sekali tidak mengizinkannya bergabung dengan pasukan lain, jika dia menolak maka akan menjadi musuh mereka. Tapi Ye Yuan juga tidak bisa terlalu berhati-hati. Orang jenius perlu memiliki kesadaran akan kejeniusan. Arogansi adalah sifat alami orang jenius. Meskipun Ye Yuan tidak angkuh, di depan Peng Hin, dia harus menunjukkan kesombongan. Seorang jenius alkimia yang mampu memicu Dao Agung Dao Surgawi tidak bersikap angkuh sama sekali. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Pihak lain pasti akan curiga. Oleh karena itu, sikapnya suam-suam kuku terhadap Peng Hin. Tentu saja, dalam hati Ye Yuan, dia tidak terlalu menghormati apa yang disebut apoteker iblis bintang 4 ini. Dia memicu Dao Agung. Sekarang, dia sudah melihat dunia yang tidak bisa dilihat orang lain. Hahaha, memang anak muda patut ditakuti. Semua orang mengatakan bahwa level apoteker iblis dari ras iblisku terlalu buruk dan tidak bisa mendidik apoteker iblis yang kuat sama sekali. Sekarang, orang-orang itu bisa tutup mulut, kata Peng Hin sambil tertawa keras. Ye Yuan menolak tanpa henti di dalam hatinya. Hanya standar dari apoteker iblis ras Imu, itu terlalu jelek untuk dilihat, kamu sebenarnya masih ingin merawat apoteker iblis yang kuat. Peng Hin ini dikenal sebagai apoteker iblis tingkat tinggi bintang 4. Tapi Ye Yuan berasumsi bahwa standarnya juga tidak terlalu tinggi. Dibandingkan dengan Dewa Alkimia bintang 4 umat manusia, itu mungkin jauh sekali. Kekuatan apoteker iblis masih harus bergantung pada orangnya, tidak ada hubungannya dengan ras. Meskipun hatinya menghina, Ye Yuan masih memiliki penampilan yang bangga. Peng Hin juga tidak keberatan, tertawa kecil dan berkata, duduk dan bicara. Datang dan cicipi teh dewa darah yang dibawa lelaki tua ini, orang biasa tidak akan bisa meminumnya. Saat dia berkata, Peng Hin mendorong teko teh ke depan Ye Yuan. Aromanya langsung meluap. Ye Yuan melirik teh yang mirip darah itu dan tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Tapi saat ini, tanpa debu memperingatkan, Ye Yuan, orang ini ingin memberikan kutukan jiwa darah padamu. Kutukan jiwa darah.
Ye Yuan berkata dengan bingung. Setelah Ye Yuan memasuki ruangan ini, dia tampak sangat sombong di permukaan. Sebenarnya, dia sangat waspada dalam hati. Tapi, dia tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Kutukan jiwa darah adalah metode ras iblis yang sangat jahat dan mendalam. Itu tidak termasuk dalam kategori pil obat. Oleh karena itu, Anda juga tidak dapat mendeteksinya. Lihat lampion-lampion dengan berbagai bentuk berbeda di sudut-sudut rumah. Tanya tanpa debu. Ye Yuan melihat sekilas dengan periferalnya. Benar saja, dia menemukan bahwa setiap sudut ruangan memiliki lampu berbentuk aneh. Preferensi ras iblis pada awalnya sangat berbeda dengan ras manusia. Jadi Ye Yuan juga tidak berpikir terlalu banyak. Ia tidak menyangka ada misteri besar yang tersembunyi di dalam lampu tersebut. Ye Yuan diam-diam memikirkan betapa sulitnya itu. Jika bukan karena tanpa debu yang ada di sana, kemungkinan besar dia akan benar-benar jatuh hati kali ini. Ada apa dengan lampu-lampu ini? Ye Yuan bertanya. Tanpa debu berkata, lampu ini punya nama. Itu disebut lampu pemurnian jiwa. Sumbu lampu pemurnian jiwa dimurnikan dengan tendon orang yang tak terhitung jumlahnya. Pemurni memenjarakan jiwa-jiwa yang hidup di sumbu lampu, membakarnya dengan api yang tak ada habisnya, melemahkan jiwa-jiwa yang hidup ini, membuat jiwa-jiwa yang hidup ini dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar. Namun di permukaan, tidak ada yang tahu sama sekali. Jangan bicara tentang manusia, bahkan ras iblis itu sendiri, jika mereka tidak memahami Dao ini, mereka juga tidak dapat memahami situasi sebenarnya. Ye Yuan menarik napas dingin. Cara ini agak terlalu kejam. Anggota ras iblis memang semuanya adalah orang-orang yang kejam dan berhati dingin. Saat itu, ras iblis juga menggunakan metode serupa untuk mengumpulkan kekuatan optimis, dan juga melakukan pembantaian. Lalu apa hubungan kutukan jiwa darah ini dengan teh dewa darah? Ye Yuan bertanya. Teh dewa darah memang merupakan teh roh langka dari ras iblis. Ini dapat membantu mereka meningkatkan esensi iblis, menyamai hasil pil obat. Hanya saja, teh dewa darah ini merupakan mata rantai penting dari kutukan jiwa darah. Ini adalah awal dari peluncuran kutukan jiwa darah. Teh dewa darah ditanam dengan menyiram darah jiwa-jiwa yang hidup. Saat kamu meminum teh dewa darah, jiwa-jiwa hidup yang tertahan di sumbu lampu akan secara kolektif melepaskan kekuatan kutukan, membuatmu terkena kutukan jiwa darah. Orang yang terkena kutukan tidak mempunyai perasaan sedikitpun. Tapi begitu seseorang mengaktifkan kutukan jiwa darah, kamu akan menderita siksaan jiwa yang dilahap, mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sepertinya mereka ingin menggunakan metode ini untuk mengendalikanmu. Kata tanpa debu. Hati Ye Yuan tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Peng Hin ini benar-benar membuat jebakan seperti itu untuknya. Kemarahannya meningkat dengan suara mendesing. Aula Yamadara ini memang layak menjadi kekuatan bawah tanah yang misterius, sebuah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada istana Tuan Kota. Dia tidak memprovokasi siapapun dan mereka benar-benar menggunakan metode berbahaya semacam ini untuk menghadapinya. Senior, apakah kamu punya cara untuk mengatasi kutukan jiwa darah ini? Jika saya tidak meminum sepoci teh ini, orang tua itu mungkin tidak akan melepaskannya. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Ye Yuan juga merasakan sakit kepala. Ia tidak menyangka bahwa khotbah tentang Dao justru menimbulkan masalah besar. Dia menerobos belenggu alkimia Dao karena berkhotbah tentang Dao, tetapi dia juga menarik masalah besar karena berkhotbah tentang Dao. Sungguh kemalangan berjalan seiring dengan keberuntungan. Tapi tanpa debu tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa keberadaan seperti apa aku ini? Mutiara penekan jiwa adalah leluhur Dao jiwa. Kecuali jika pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang datang secara pribadi, jika tidak, bagaimana kutukan jiwa darah yang sangat kecil dapat membahayakanmu? Terlebih lagi, aku memiliki seni rahasia yang dapat menyerap kekuatan kutukan dan mengembalikannya ke mutiara penekan jiwa. Kamu tinggal meminum teh dewa darah. Serahkan sisanya padaku. Mendengar ini, hati Ye Yuan kembali ke tempatnya semula. Dia tersenyum tipis, mengambil cangkir teh dan meminum tehnya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Peng Hin menampakkan senyuman bahwa rencana jahatnya berhasil. Bagaimana rasanya? Kata Peng Hin sambil tersenyum. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan memuji, teh yang enak. Menyegarkan pikiran dan benar-benar memiliki efek meningkatkan esensi iblis. Peng Hin tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, jika kamu mau, aku masih punya beberapa di sini. Aku akan memberikannya padamu. Ye Yuan buru-buru berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Teh roh dengan kualitas seperti itu,
pasti sangat berharga kan? Yuan Ye tidak dapat menerima manfaat tanpa menabur apapun. Peng Hin menekannya dan berkata sambil tersenyum, "Adik Yuan Ye, aku akan memanggilmu sebagai adik laki-lakiku. Kamu orang yang pintar dan seharusnya sudah bisa menebak niat kedatangan orang tua ini kan? Kekuatan Aula Yama darah saya sangat kuat sampai kamu tidak dapat membayangkannya. Dengan bakatmu, hanya bergabung dengan Aula Yama darah kami yang akan membuatmu bisa memancarkan kemegahan." Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejutnya dan berkata sambil tersenyum, "Senior Peng Hin sangat baik. Hanya saja, Yuan Ye masih belum berencana bergabung dengan faksi manapun untuk saat ini." Peng Hin juga tidak terkejut dan berkata dengan penuh arti, "Jangan terburu-buru menolak, kamu kembali dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Mungkin, kamu akan berubah pikiran." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a